bersyukur atas kekayaan sejati yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Gimana kalau kita simak Pak Cleo? Shalom anak-anak, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, mohon belas kasihan-Mu untuk terus boleh menolong, memimpin hati dan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami boleh menjadi hati yang subur, di dalamnya firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan kami pun berbuah-buah kepada Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, seperti kemarin Bapak ceritakan bahwa Abram dan pasukannya serta dibantu oleh ketiga temannya, Abram mengalami kemenangan dari Raja Kedorlaomer dan teman-temannya tersebut. Nah, hari ini Abram akan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Mamre yang dekat Hebron itu. Tentunya tidak dekat Abram harus berjalan. Cukup jauh. Tetapi ketika Abram masih ada di lembah Syawe atau lembah raja, di situ Abram disambut oleh Raja Sodom Gomora. Tetapi hari itu tidak saja Raja Sodom Gomora yang menyambut dia. Ada raja yang bernama Melkisedek yang sekaligus dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Juga menjumpai atau menemui Abram. Ketika Melkisedek menemui Abram, Melkisedek membawa roti dan anggur. Bukan saja untuk Abram, tetapi untuk seluruh orang-orangnya termasuk tiga temannya. Supaya apa? Supaya mereka boleh dipulihkan kembali kesehatannya. Supaya mereka boleh dikembalikan kekuatannya. Dan ketika dia berjumpa dengan Abram, maka dia sebagai imam Allah yang maha tinggi, yang jabatannya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Abram. Imam Allah tersebut memberkati Abram dengan didengarkan oleh banyak orang. Tiga teman Abram tersebut, pegawai-pegawainya, dan orang-orang Sodom Gomora yang ada di situ. Dengan mengatakan, diberkatilah Abram oleh Tuhan Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Dan diberkatilah Abram oleh Tuhan Allah yang telah menyerahkan musuh-musuhmu, yaitu musuh-musuh Abram, kepadamu Abram. Wah, luar biasa, imam Allah yang maha tinggi ini memberkati Abram. Sekalipun Abram tidak pernah kenal dengan Melkisedek, tetapi Abram menundukkan dirinya ketika diberkati oleh Melkisedek. Anak-anak, kenapa Melkisedek harus menyebutkan dengan nama Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi? Karena di dalam zaman itu setiap bangsa mempunyai Allahnya masing-masing. Yaitu Allah yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Tetapi Allah yang dipercaya oleh Imam Melkisedek adalah Allah yang maha tinggi. Namanya saja maha, itu paling tinggi. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang satu, maha tinggi sekaligus mencipta langit dan bumi. Ketika Abram sudah diberkati oleh Melkisedek, Abram memberikan 1/10 dari semua hasil rampasan perang diberikan kepada Imam Melkisedek, diberikan kepada Raja Melkisedek. Kalian tentu bertanya, 1/10 itu bagaimana sih Pak? 1/10 itu hitungannya seperti ini ya. Kalau ada 10 diberikan 1. Kalau ada 20 diberikan 2. Kalau ada 100 diberikan 10. Artinya
Berapapun jumlahnya dibagi dengan 10. Maka Imam Melkisedek pun menerima persembahan persepuluhan itu yang diberikan oleh Abram. Nah, anak-anak sekalian, waktu Raja Sodom Gomora ini melihat Abram sudah membawa rampasan perang itu begitu banyak, maka Raja Sodom Gomora ingin menarik hati, ingin memikat hati daripada Abram supaya mau menjadi sahabatnya, menjadi sekutunya dengan mengatakan, Abram, semua rampasan perang ini silakan kau ambil. Yang penting orang-orang Sodom Gomora kembalikan padaku. Ternyata Abram tidak mau mengambil harta rampasan perang itu. Bahkan Abram mengucapkannya bukan saja kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Abram berkata, demi nama Tuhan Allah yang hidup, aku tidak akan mengambil semua harta rampasan perang tersebut. Supaya kau boleh tahu, hai Raja Sodom Gomora, jangan sampai ketika aku menjadi kaya itu karena pemberianmu. Memang Abraham itu sudah kaya, seperti beberapa hari lalu Bapak katakan bahwa ternaknya banyak, emas peraknya banyak. Jadi memang Abraham sudah diperkaya oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai daripada harta rampasan perang tersebut. Anak-anak sekalian, kita melihat Abram adalah orang yang sungguh-sungguh mau hidup belajar menuruti akan pimpinan Tuhan. Sehingga dia tidak tertarik dengan harta benda duniawi itu. Nah, Abram berkata kepada Raja Sodom dan Gomora, biarlah ketiga temanku ini, yaitu juga pegawai-pegawaiku ini, mereka biar yang mengambil bagiannya secukupnya, tetapi aku tidak. Anak-anak sekalian, Abram sebagai orang yang bijak, memberikan kesempatan orang-orang yang mengikut dia untuk menikmati daripada harta rampasan perang tersebut. Tetapi tidak banyak, secukupnya. Demikian juga pada pegawai-pegawainya. Tetapi Abram tidak mengambil sedikit pun. Anak-anak, hari ini kita diberikan satu pelajaran kepada kita semua untuk diingat selalu. Bahwa Allah yang dipercaya oleh Abram adalah Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Itulah yang mencukupkan hidup Abram dan itulah juga seharusnya mencukupkan hidup kita. Allah yang pernah menyertai Abram, Allah itu juga yang menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih. Bahwa Tuhan yang dimiliki oleh Abraham juga Tuhan yang kita miliki. Tuhan yang memiliki hidup Abraham juga Tuhan yang memiliki hidup kita. Puji Tuhan, renungan selesai, mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang boleh menolong Abraham untuk tetap taat kepadamu, yang terus tetap bersetia kepadamu. Bapa di surga, terima kasih juga bahwa Tuhan yang menyertai Abram, Tuhan yang memberkati Abram, juga Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia baru tahu ternyata berkat Tuhan itu merupakan kekayaan sejati. BP Abraham mengingatkan bahwa berkatnya membuat kita semakin yakin akan janji Tuhan. Besok baca dulu Kejadian 15 ayat 1-21.